Emosi itu baik, nggak perlu dipendam, tapi yang perlu diatur. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi kembali kami dari Bea Cukai ke Bengkulu di acara Ngopi Asik. Ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik. Asik. Ya. Kali ini Jargonnya dong. Oh ya, jargon dulu kita, Bang. Ngopi asik. Jangan lupa ngopi hari ini. Ya. Kali ini saya Udah bisa lah kita kayak host-host profesional itu kita ya. Bisa, Bang. Saya ini youngster podcast pemula. Oke. Saya adalah Yoga, ditemani dengan older podcast Dudi. Yes. Di sini ini, Bang, kita kedatangan bersama tamu nih, lebih tepatnya. Tamu siapa? Saya bisa manggil beliau Mbak Teteh. Mbak Teteh, apakah mendengar suara kami? Siap, terdengar. Ini Dan- aku opening juga kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana akak-akak di Bengkulu sehat semua? Alhamdulillah sehat. Semoga kita bisa saling mendoakan di situasi seperti ini saat ini. Amin. Kita bisa tetap sehat, Amin. tetap bahagia supaya imunitas terjaga. Siap. Tapi kan tadi kita baru sebut Mbak Teteh, kan belum sebut namanya. Oh iya. Oh iya. Kita yang kenalin atau Mbaknya kenalin diri sendiri nih? Kayaknya Tetehnya aja yang kenalin Siap. langsung. Oh. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, nama saya Isma Nirmala. Wow. Keren. Saya nama putri gitu ya. Iya. Kayak nama tokoh di sebuah majalah anak-anak zaman dulu. Betul sekali. Mungkin terinspirasi jangan-jangan orang berarti kita sejaman. Saya dari zaman mana ini saya nih? Coba tolong kamu cari ya. Iya. Adalah yang Nanti, ada nama Putri Nirmala. Oh, iya. Putri Nirmala. Nanti kau cari lah itu. Siap, Bang. Mungkin karena saya satu-satunya putri, jadi saya diberi nama Isma Nirmala. Oke, Nirmala itu yang temannya Oki ya, bukan ya? Betul. Oke, temannya Oki. Saya merasa sangat muda. Ya. Gak apa-apa, saya temenin. Iya. Oke. Baik, saya biasa dipanggil Isma. Rekan-rekan di sini biasa manggil saya Teh Isma. Teh Isma, berarti nggak salah kita tadi panggil Teteh. Oke. Terus saya bertugas di Bea Cukai Bontang, Kalimantan Timur. Barangkali ada teman-teman di sana yang nggak tahu Bontang itu di mana ya, di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur, Bontang. Itu Bontang itu terkenal dengan klub bola. Bontang. Iya kah? Masih ada kah itu klub bola? Waduh, kayaknya udah nggak ada sih. Balik lagi ke zaman kan. Klub bola, terus ada pabrik pupuk ya Teh ya? Betul sekali. Dan satu lagi marching band. Ide. Ahli marching band ini Teteh. Ada kan? Ada kan marching band di sana? Ya, marching bandnya PT Pupuk Kaltim. The best. Oh iya, tadi udah seru nih ngopi asik nih. Bisa ngobrol sama Bea Cukai. Ya, banyak. Emang itu tujuan kita. Kita gelar ngopi asik, kita ngobrol-ngobrol yang penuh inspirasi dan informasi menarik. Dan kita mau kunjungi nih saudara-saudara kita yang dari kantor Bea Cukai mana aja nih Teh. Jadi ini salah satunya Teteh nih. Yang beruntung lah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu beruntung Teh. Amin. Jadi itu dia agak kita datang ke Bontang nih, ketemu sama Teh Isma. Terus kita mau ngobrolin apa dulu? Oh iya. Ini Bang, kan Bea Cukai nih biasa kalau meriksa barang tuh panas-panasan. Belum lagi tadi dapat tugas yang mungkin agak ribet gitu. Jadi pasti kita perlu sesuatu yang duar gitu. Tolong dulu dijelaskan. Dapat ceria gitu. Dapat tugas yang panas-panasan itu maksudnya dimarah-marahin gitu. Aduh, bukan. Jadi kan kita meriksa barang nih, meriksa kontainer nih gitu.
atau juking nih. Oh ya. Nggak selalu, betul. Kita tanya aja nih, si Teteh di Bontang tugasnya di pelayanan di PKC. Di PKC. Ya, PKC DT. Tapi sebelumnya saya sekretaris kepala kantor gitu. Jadi nggak pernah periksa barang. Nah itu makanya nggak panas-panasan. Sama-sama di PKC DT nih. Kantor, iya. Oh sekarang sama ya PKC DT ya. CDT. Tapi dia bagian yang fotokopi dokumen aja. Itu mungkin makanya saya merasa gerah tadi. Oh, karena depan mesin fotokopi. Iya. Nah, ya kan. Tugas fotokopi itu kan berat teh. Berat banget, apalagi ngangkut fotokopiannya kan. Iya, apalagi kalau disuruh ngangkut mesinnya itu kan berat tuh. Berat banget. Boleh juga. Makanya katanya tadi udah itu doang tuh. Aja. Itu kita butuh sesuatu yang mood booster banget lah buat memulihkan ceria kita gitu. Mood booster. Macam betul. Kayak ngomong apa mood booster? Makanan apa itu? Twister. Ya Allah, Teh, mohon maaf Teh, saya agak terganggu tuh senior saya lagi bermain dengan kerbau kayaknya. Serius. Ini Teh di studio kita ini kan outdoornya tuh langsung ketemu sama lapangan olahraga tuh. Ya. Nah, karena kantor kita ini ramah dan sifatnya terbuka gitu kan. Jadi nggak cuman manusia tuh yang datang Teh. Buffalo. Nah, kerbau juga senang tuh silaturahmi ke kantor kita. Termasuk juga di belakang kantor sana tuh ada biawak gitu kan. Kalau biawak sama lah. Oh ada, di sana ada juga Teh. Wis. Oh ada. Jadi ya itu. Masih banyak lah kalau biawak. Tapi kalau kerbau sih ya udah ada yang ngawasin lah. Udah ada petani yang mengawasi. Nah, ya tapi kalau di kantor kita ini memang kerbau ini mungkin mendapat posisi yang setara sama manusia. Betul juga. Oh enggak. Udah kita mood kembali booster. Topik kita mood booster kali ini. Mood booster yang kayak apa tuh? Yang membuat kita lebih ceria, semangat, bahagia menjalani kantor. Karena nih, saya dengar-dengar nih dari intel kita nih Bang di sana, katanya Mbak. Aku nggak ikut-ikut dah. Wis, Mbak Isma nih orangnya itu selalu ceria. Woi. Kan? Jadi ada banyak masalah. Dapat informasi dari siapa tadi? Intel gitu. Informan kita lah. Iya. Informan. Intinya adalah orang yang jadi informan kita udah sampai sana. Wih, kita totalitas memonitor keseharian Teh Isma sebelum diundang. Dan informan kita dari tim kreatif dong. Jelas. Menyampaikan Mbak Isma itu orangnya selalu ceria, senyum terus gitu. Kayak nggak pernah ada masalah lah gitu. Alhamdulillah, semoga ya. Dan sepertinya memang pribadi yang selalu membawa keceriaan buat orang-orang di sekeliling. Iya, senyumnya itu. Terus apa yang mau kita tanya sama dia? Rahasianya Bang. Rahasia. Namanya rahasia itu jadi pasti nggak dikasih tahu lah. Kayak mana? Nggak jadi namanya ya sudah. Kalau dikasih tahu ya bukan rahasia namanya. Racikannya berarti. Gimana sih selalu bisa seperti itu Mbak? Gimana sih? Tapi Bang kalau dari pertanyaannya itu berarti Yoga ini sedang tertekan seperti. Aduh. Sehingga dia merasa mencari mood booster. Merasa memerlukan mood booster. Nah, yes. Mungkin bisa jadi catatan buat abang-abang di sana ya. Aduh. Kau punya masalah apa? Kode nih Mbak, kode Mbak. Cerita. Dan kodein sama adik yang ini bahwa beliau ini tertekan. Jadi Nanti saya sampaikan ke pimpinan deh Mbak. Iya. Kalau Yoga merasa tertekan, cerita aja, tapi jangan sama saya. Oh, ya. Mungkin coba transfer ke Bontang kan bisa juga. Bisa jadi. Iya, Mbak. Tapi saya waktu pertama kali ketemu sama siapa namamu? Yoga. Nah, Yoga. Waktu pertama kali ketemu sama Yoga ini sempat menyampaikan cita-citanya loh Teh. Apa? Katanya dia pengen jadi direktur teknis. Aminkan lah. Amin. Siap. Makasih Mbak. Tapi katanya kalau dia jadi direktur teknis mungkin Teh Isma yang lantik lah. Oh ya Allah. Semoga. Kirain saya disuruh ngasih tipsnya lagi. Aduh. Untuk jadi direktur teknis gimana caranya? Waduh.
Berat. Susah Berat, lagi. berat. Biar Dilan aja lah. Dilan aja. Karena itu berat. Jadi kita bahas mood booster aja. Mood booster. Balik lagi mood booster. Ya, soalnya kalau tersenyum ngobrol sama Teh Isma nih suka kemana-mana pikirannya. Aduh. Salah fokusnya. Pikiranku traveling. Ya. Bagus lah. Itu kan salah satu yang bikin ceria. Iya, itu salah satunya Teh ya. Iya, kalau udah suntuk itu kan butuh juga ya kan traveling gitu. Oh iya benar, traveling dalam arti yang sebenarnya. Juga. Yang saat ini emang di kondisi saat ini emang belum bisa juga ya karena banyak. Ya, tapi menurut saya tuh kalau traveling itu nggak harus selalu kita secara fisik. Oke. Di saat pandemi kayak gini juga kita terbatas untuk kemana-mana ya seenggaknya kita bisa say hi, say hello sama teman-teman di berbagai kayak gini, ya kan? Kayak gini. Traveling, jadi tahu di sana ada lapangan bola yang ada kerbau. Betul, iya. Tahu banget. Yes. Aduh. Itu kan ya jadi mood booster juga. Oh, ternyata di sana juga itu salah satu mood booster, guys. Ya, berarti mindset ya, Pak. Mindset itu tadi ya, Mbak. Untuk selalu itu ya mindset. Standar bahagianya lah turunin. Jangan harus aku harus ke Eropa, harus ke Amerika. Waduh. Bahasanya terlalu halus, Teh. Apa itu? Standar bahagianya diturunin. Kalau saya udah tahu diri aja. Gitu. Aduh, tuh kamu juga bukan siapa-siapa. Iya. Nanti kalau udah jadi direktur teknik baru. Nah, siap. Oke, apa rahasianya Teh? Rahasianya apa ya? Kalau dibilang selalu ceria ya enggak juga ya. Enggak juga, berarti intel kita salah. Iya. Kan ganti-ganti ini. Walaupun ya setengah bidadari tapi setengahnya masih manusia ya. Asik. Iya. Aduh, mau ngomong komen apa saya nih? Tahan diri untuk tidak komen ya kan? Ya, nggak usah protes dulu ya. Yes. Ya namanya manusia kan ya ada sedihnya, ada keselnya juga, disuruh fotokopi mulu, bete ya kan. Ada juga kalanya kayak gitu, tapi ya nggak apa-apa gitu, manusiawi kan. Yang penting kita bisa mengatur emosi itu. Justru aneh dong kalau Yoga nih nggak pernah sedih loh, Yoga nih nggak bisa nangis, Yoga nih nggak bisa marah lah. Terus yang bisa memahami dia mungkin karena emang dia nggak punya perasaan. Aduh. Memahami kalau kita karena dia nggak punya perasaan makanya nggak ekspresif. Iya kan, jadi ya nggak apa-apa, marah, kesel, nangis, sedih ya nggak masalah. Tapi kan kalau saya pribadi sih balik lagi, ya saya buat apa? Saya mau nangis-nangis di kantor buat apa? Iya kan? Nggak peduli juga orang ya Teh. Iya, orang juga belum tentu bisa bantu. Benar. Jadi kau nggak usah nangis-nangis. Nanti aku kurangin lah Bang. Janganlah terlalu banyak mengeluh, ya kan? Jangan terlalu banyak mengeluh. Banyak bersyukur. Teman-teman kamu tuh masih lagi cari kerja loh. Oh iya. Kok malah belum kepikiran gimana caranya bisa kerja? Berat kayaknya ya podcast kita kali ini, tamu kita kali ini sangat motivatif dan inspiratif. Benar-benar saya setelah mendengar itu tadi. Gimana? Ceria, Mbak. Nyesel. Ya. Semangat lagi memfotokopi. Bagus. Betul. Lanjut. Jadi itu ya Teh ya, ekspresinya ya boleh tapi jangan terlalu ditunjukin. Emosi itu baik, nggak perlu dipendam, tapi yang perlu diatur. Emosi itu baik, tidak perlu dipendam, Teteh ini, tapi yang perlu diatur. Teteh ini kayak kita ngadep guru BP nih ya. Waduh. Kok tahu? Memberikan semangat, motivator. Tetap putus asa, jangan semangat. Aduh, kalau bisa besok kenapa hari ini? Ya kalau bisa besok ya besok aja. Iya. Kenapa berarti bisa besok aja ya? Emosi diatur. Bener, keren. Berarti bukan cuma keuangan aja yang diatur. Iya dong. Emosi juga Emosi perlu juga. Diatur. Bisa sesuai dia. Nah,
bagaimana cara ngaturnya itu mungkin orang masing-masing punya cara ya Teh ya. Nah kalau Teteh gimana Teh? Kalau ngaturnya ya, kalau saya pribadi ya itu tadi, saya balik bertanya sama diri sendiri, buat apa? Kalau saya misalnya marah, terlalu sangat marah, terus saya tanya dulu sama diri saya sendiri. Terus kalau saya marah, baikkah hasilnya gitu? Terus yakinkah saya nggak akan menyesali sikap saya, menyesali respon saya ketika saya benar-benar marah itu. Nah, sempet mikir gitu ya. Kok orang Medan nih kok marah? Namanya mau marah ya marah aja. Ya, mau marah itu tahan dulu. Oh, ya. Yakin gak nyesel. Kalau yakin gak nyesel ya monggo gitu. Kalau ini kan boleh juga. tanya dulu bener nggak ya? Gitu. Kalau nggak yakin ya udah tahan dulu. Gitu. Tahan dulu. Ya tahan. Iya, istighfar dulu. Istighfar, tiba-tiba jantungan. Tahan stroke Bang. Itu kan dari dalam diri kita ya Teh ya. Balik ke diri masing-masing. Nah, dalam diri kita untuk pengendalian emosi, pengendalian ekspresi. Nah, kalau Teteh sendiri ada bantuan dari luar nggak Teh? Dari luar ya, termasuk ini juga kali ya, kita memilih dengan siapa kita berteman gitu ya. Bisa. Kalau misalnya kitanya lagi mellow, terus curhatnya sama yang baperan, kan makin terpuruk ya. Nggak ngebantu juga ya Teh ya? Malah makin terjerumus, makin dalam gitu. Jadi ya pilih-pilih lah. Kalau mau cerita pilih-pilih, mau berteman pilih-pilih. Terus kalau misalnya kita itu dibilang tadi selalu ceria gitu ya, kan itu ada manfaatnya juga ya. Mungkin dengan kita ceria, orang yang tadinya sedih ketika ngobrol sama kita jadi kebawa ceria kayak gitu. Nah, termasuk kita juga kayak gitu. Kalau kita sedih, jangan ngumpulnya sama yang sedih lagi. Cari yang bisa memotivasi, yang bisa ngasih semangat buat kita gitu. Gimana Yoga? Udah dapet? Iya Mbak, pantas saya lebih ceria hari ini. Walaupun penyemangat di sini si Teteh nanya penyemangat di sini udah dapat belum? Kamu udah dapat penyemangat di sana. Memang senior teladan sekali. Bang Budi ini kan. Bohong kali kau. Oldest youngster. Aduh, entah apa. Itu sih. Terus nah, itu kan kalau lingkungan pertemanan Teh, lingkungan sosial. Kalau misalnya ada apa yang kira-kira bisa membantu mood booster tadi kalau lagi nggak ini sesuatu. Ya banyak juga ya yang bisa kita pilih. Misalnya kalau saya kan sebelumnya jadi sekretaris ya, punya ruangan sendiri kan. Oh punya ruangan nggak? Kamar aja saya belum punya Bang. Kamar aja dia belum punya, macam mana pula dia punya ruangan ya? Sama bukan dia bukan numpang Teh, ngemper. Buka tenda Teh di depan. Iya, di ruangan itu kan bisa juga kita bikin nyaman gitu. Kalau saya sendiri itu saya beli alat tulis, saya nggak pakai alat tulis yang disediakan kantor gitu. Saya beli sendiri, bukan mau sombong tapi nyenengin diri sendiri. Barusan saya mau ngomong sombong amat. Ya, termasuk ya suasana di ruangan gitu. Saya beli aromaterapi sendiri, saya diffuse ruangan itu supaya suasananya itu lebih nyaman untuk saya. Atau kalau sayanya bahagia, saya bisa menularkan kebahagiaan itu. Wow, membangun kenyamanan di ruangan kerja kita. Ruang kerja, membangun kebahagiaan, walaupun mungkin dengan memfasilitasi diri sendiri ya Teh ya. Ya, jangan pelit-pelit lah sama diri sendiri. Masa iya untuk diri sendiri pelit. Tadi Teteh nih ngomongin aromaterapi. Aromaterapi, apalagi aromaterapi. Tadi saya dengar itu Bang, jenis minyak angin. Minyak angin, ya itu kalau ada iklan minyak angin tuh kan menyegarkan, mengandung aromaterapi itu ya Teh ya. Ya kalau abang kita ini lah masih. Ada mentolnya juga biar hangat. Ada mentolnya biar hangat. Anget-anget sedikit gitu ya.
Ya namanya udah orang tua masuk angin kan wajar. Enter the wind, masuk angin. Udah, kita biarkan Mbak ini menceritakan. Aromaterapi. Iya. Penting teh. Balik lagi untuk kalau Anda merasa nyaman, ya itu berarti penting bagi Anda. Gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya nggak usah. Kan tidak ada paksaan ya. Kalau nyaman standar kenyamanan orang kan beda-beda ya kan. Ya udahlah kalau udah nyaman. Nyaman aja ya kan. Kalau udah nyaman, datangi orang tuanya. Jadi balik ke kenyamanan untuk ngebangun. Tapi itu aromaterapi memang ngebantu ya teh ya untuk ini ya. Kalau aku pribadi sih ya membantu karena kalau awalnya pakai aromaterapi di ruangan itu kan pandemi kemarin itu ya, kita kan harus pakai masker tuh. Sementara di Bontang waktu itu sangat kesulitan dapat masker. Iya, masker medis itu. Di awal-awal ya teh? Ya, di awal-awal pandemi itu susah banget. Terus ya saya pikir kalau saya tidak bisa melindungi diri dengan masker tadi 3M itu ya, masker itu. Terus minimal saya ciptakan udara di sekitar saya itu baik gitu, sehat. Jadi saya diffuse aromaterapi di meja kerja saya supaya ruangannya juga lebih sehat gitu. Itu diletakinnya di meja teh? Iya, kalau nggak kayak apa namanya dispenser pengharum ruangan gitu yang digantung tiba-tiba ngagetin gitu kan? Yang bersin itu ya? Iya, tiba-tiba. Nah itu. Enggak, kalau ini tuh lebih seperti lampu tidur gitu. Oke. Mengeluarkan asap gitu. Tapi Aladin aja. Tapi nggak ada jinnya. Berarti ada peluang buat kau. Bisa. Menjadi jinnya. Magang juga. Iya. Jadi jin OJT lah ya. Iya. Jadi berarti pakai energi tuh, baterai apa listrik tuh teh? Pakai listrik. Dia pakai listrik. Dan terus diisi air gitu, baru kita tetesin aromaterapinya itu sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Oke, ada campuran air ya? Ya, misalnya kita lagi pengen yang seger-seger nih, nah kita diffuse-nya lemon sama pilihannya banyak. Ada ngaruh ya pilihan wanginya berarti. Iya, sesuai dengan kebutuhan kita. Kayaknya perlu kita tanyain lagi itu. Kira-kira untuk wangi apa yang diperlukan untuk membangkitkan semangat yang berbeda-beda. Misalnya wangi jeruk untuk apa? Jeruk itu untuk semangat kerja kira-kira perlunya apa? Boleh tuh sarannya teh. Tips-tipsnya nih teh. Nah, kalau untuk tipsnya memilih aromaterapi. Asik. Tips memilih aromaterapi. Nanti ada tulisannya. Tolong ya, editor kerja nanti editor. Iya. Tipsnya balik lagi sesuai kebutuhan kita. Kayak orang itu ada yang merasa segar, merasa bersemangat ketika mencium aroma yang manis-manis, kayak aroma-aroma candy itu ya, aroma-aroma permen gitu. Ada orang yang bersemangat dengan aroma seperti itu. Ada orang yang menjadi semangat dengan aroma-aroma kayak lemon, lime kayak gitu, yang orange kayak gitu. Ada orang yang lebih bersemangat ketika dia menghirup aroma mint kayak gitu. Nah, balik lagi ke si orang tersebut sebenarnya dia sukanya apa sih gitu. Berarti nggak perlu ada perbedaan misalnya. Ya, nggak ada keharusan gitu. Pagi, siang, sore ada yang ini khusus. Karena kayak misalnya lavender itu kan bikin rileks gitu. Ada orang yang saya tahu lavender itu anti nyamuk. Nah kan, ada orang yang diffuse lavender malah tidur. Saking rileksnya. Ya kan? Bukan karena nggak ada nyamuk ya? Salah satunya nggak ada nyamuk. Iya. Itu. Terus ada juga yang milih diffuse lemongrass. Apa ya lemongrass? Lemongrass. Lemongrass. Rumput lemon.
Bukan. Oh, bukan. Serai. Serai. Aduh, pintar kali abang ini. Ternyata juara 1. Pet, pencet bel. Ranking 1 Twitter udah tuh. Aduh. Itu juga anti nyamuk. Oh Iya iya. betul. Kayaknya hobi banget sama obat nyamuk abang Karena ini. saya berteman dengan nyamuk. Tapi jangan salah loh. Eh, Jangan-jangan Bang Dudi ini sering menghirup aroma serai dan aroma serai itu bikin nafsu makan, Bang. Waduh. Wow. Kamu Gini. boleh lihat nih. Gini. Ini perlu saya luruskan. Nggak ngirup aroma serai pun, saya nafsu makan. Aduh. Mantap. Ya kan? Yang penting saya makan nggak dekat-dekat dengan yoga. Kenapa tuh bang? Itu menjatuhkan selera makan. Aduh. Kukira langsung habis sama yoga. Oh enggak. Makanya tadi kan kalau misalnya wangi jeruk, wangi mint, apa tadi lavender dan sebagainya, ya sebaiknya memang di ruangan itu juga nggak ada yoga, karena itu akan merusak segala-galanya. Iya. Aromanya itu nggak bisa dikategorikan. Nah, berarti ini ya syarat dan ketentuan berlaku ya. Ya, itu yang penting tidak ada yoga. Ya, disclaimernya itu tidak ada yoga. Gitu. Saya ada di sini untuk dijatuhkan ternyata. Emang. Jadi itu ya, pilihannya itu balik ke selera ya. Ya, balik lagi karakternya orang beda-beda gitu ya. Kesenangannya orang beda-beda. Itu tadi yang aroma mint yang untuk masuk angin gitu ya, Teh ya. Enggak juga. Kalau peppermint itu kan bikin relax juga gitu. Terus ada juga yang kalau selama pandemi ini saya lebih banyak diffuse itu yang untuk pernafasan supaya kita lebih bernafas lega gitu. Karena kan kalau COVID ini kan nyerangnya ke paru-paru ya. Gitu. Ada juga yang untuk antivirus kayak gitu. Jadi kita diffuse di dekat kita itu seperti apa ya? Kayak tahu kan masker udara yang orang tempel di sini itu kan. Nah, itu kalau kita diffuse itu ya kurang lebih seperti itu. Kita menciptakan udara yang sehat supaya virus yang mendekat itu ini duluan gitu. Tapi nggak ada bahaya gitu Teh. Maksudnya kalau kita mungkin kan hampir tiap hari tuh ngirup asap itu tadi gitu. Bukan asap yoga. Wangian tadi, aromaterapi itu. Aromaterapi. Aromaterapinya itu kita hirupnya kan dengan dosis yang aman gitu. Oh, ada takarannya juga ya, Teh ya? Iya, ada takarannya juga. Biasanya itu di awal kita pakai itu dia dimulai dari 2 tetes dulu. Supaya kalau konsentrasinya kecil kan kita tahu nih. Perbandingan dengan airnya berapa banyak? Biasanya itu airnya sekitar 200 mili lah. 200 mili di 2 tetes. 2 tetes. Nanti kan kita bisa rasa ini. Oh, ini kita kurang berasa nih efeknya gitu. Mungkin udah ini udah kebal gitu lah ya. Kita sama aroma ini, nah kita bisa tambahin lagi gitu. Tapi itu nggak ada efek kecanduan atau efek ketergantungan gitu Teh? Enggak, sama aja kayak abang makan jeruk kan doyan ya, bukan kecanduan. Itu antara lapar sama doyan Teh. Itu mungkin karena doyan, bukan karena kecanduan gitu. Nah, maksudnya kayak aku tidak bisa hidup nih tanpa aromaterapi. Enggak juga. Karena nggak sampai gitu ya. Alami ya. Cuma kayak kalau kita diffuse lemon itu sama aja kayak kita bawa lemon kemana-mana. Kan repot ya bawa lemon kemana-mana. Sebentar busuk ya kan. Atau bawa kulitnya aja gitu. Hilang lagi itu aromanya. Kalau ini kan dia kemasannya kan kecil aja. Kita gampang bawanya. Praktis. Bisa, berarti gitu. 3M tambah 1M. Apa itu? 3M. Apa tuh? Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, masang aromaterapi. Boleh enggak? M, masang. Iya, masang atau make aromaterapi. M juga. Iya, maksa tadi. Maksa ya. Yang kelima maksa ya. Maksa pakai aromaterapi. Bisa aja. Iya. Tapi Mbak, kalau semisal kebetulan mungkin lagi dinas luar atau lagi ke kerjaan gitu yang nggak ada aromaterapi,
dapat bedanya nggak, Mbak? Maksudnya saat ada aromaterapi sama tidak tadi gitu? Enggak juga sih, enggak ada bedanya. Cuman kan seperti yang tadi itu kan niatnya itu mood booster ya kan. Iya. Dia sebagai booster aja, bukan berarti jadi nggak mood gitu, enggak. Tetap mood gitu. Cuman lebih fresh aja kan rasanya kalau misalnya kita nyaman gitu. Ibu kepala kantor baru masuk. Ya Allah. Sekarang keluar lagi. Nggak apa-apa, itu cuma mau ngecek yoga kerja apa enggak. Gitu. Siap. Soalnya fotokopi di depan kok kosong. Kok nggak ada yang jaga, nggak ada yang ngutip tagihannya gitu. Waduh, untung udah nggak ada faksimil ya. Itu biasanya bisa jadi dia nanti yang jaga itu. Saya yakin yoga juga yang jaga. Yoga tintanya habis. Siap. Teh, mulai kapan senang dengan aromaterapi nih Teh? Pertanyaan paling Ya dasar. itu tadi semenjak pandemi. Oh, sejak pandemi. Baru-baru juga berarti. Kalau sebenarnya kan seneng yang natural gitu ya. Natural. Pakai skincare apa? Cuma air wudhu. Kayak di sosmed itu ya kan. Iya. Cuma air wudhu ya, yang natural itu sebenarnya udah suka dari lama gitu kan. Minum jamu, senang. Semua yang natural itu saya suka gitu. Terus ditambah pas waktu pandemi itu. Ya keterbatasan lah yang membuat saya mencari cara lain gitu. Kalau nggak dapat masker, ya saya harus ciptakan udara yang sehat di sekitar saya. Luar biasa. Dan keren sekali. Ya, jangan terpuruk gitulah yoga. Kalau kamu merasa kamu kurang ceria di situ, geser dikit dan ya siapa tahu ceria ya kan. Dan saya out frame jadinya. Aduh. Gitu. Jadi aromaterapi bisa menjadi salah satu alternatif menciptakan udara bersih, suasana dan membangun suasana yang lebih nyaman. Andai kali Bang Dudi ini. Aduh, belajar dari yoga saya. Penyair, Mbak. Oh ya Teh, ini Teh. Siap. Kalau pas pagi, siang, sore gitu selalu ganti aroma-aromanya gitu atau enggak Teh? Atau emang misalnya pagi udah pakai yang lemongrass. Lemongrass malam aja kan nanti nyambung. Oh iya. Kita ganti berarti jeruk gitu. Iya. Apakah sampai sore selalu memakai yang wangi jeruk gitu? Atau tiap hari ganti? Biasanya itu kayak saya diffuse itu sekitar 8 jam ya, 6 sampai 8 jam lah gitu. Jadi kalau misalnya pagi, aduh pengen yang seger-seger nih, saya diffuse lemon gitu kan. Udah tuh sampai pulang biasanya ya udah aromanya lemon hari itu. Nanti ada temanya. Hari ya. Iya, ada tema. Iya, tergantung tema. Iya. Jadi lebih lebih fokus nyenengin aromaterapi sejak masa pandemi ya Teh ya? Ya, semakin sukanya itu karena pandemi jadi saya jadi lebih rajin diffuse. Menularkan nggak Teh dengan teman-teman di lingkungan kantor Teh? Ada yang ikut-ikutan suka atau enggak Teh? Follower. Ya, follower. Kalau adik-adik di sini sih lebih ke numpang ya. Nebeng. Nggak modal. Karena udara yang kita hirup sama gitu ya kan. Bagi-bagi. Iya, kayak gitu. Terus serakah lagi. Gitu. Punyaku. Iya. Sendiri gitu, lebih kayak gitu sih. Tapi ada juga teman-teman yang karena kan aromaterapi ini kan nggak cuma di diffuse ya, bisa dioles, bisa juga pemakaian langsung seperti dicampurin ke shampoo buat keramas. Bener, minyak angin tadi. Iya. Banyak fungsi. Iya kan kayak misalnya peppermint itu kayak misalnya kita lagi gerah panas banget nih, shampoo nih tetesin peppermint, dia dipakai keramas jadi semriwing rasanya. Oh iya. Adem-adem. Kalau gitu nggak usah beli sampo lagi ya. Aromaterapinya aja. Aromaterapi langsung gosok gitu kan. Tetap butuh dibersihin kan. Oh iya benar. Kayak gitu. Terus jadi ada teman-teman juga yang Teh
ini nih buat rambut rontok apa gitu. Terus kasih cedarwood, shampoo kita itu ditetesin cedarwood itu untuk mengatasi rambut rontok. Bingung saya. Cedarwood itu salah satu jenisnya ya Teh. Sama, aku bingung juga sih sebenarnya. Salah satu, ya karena aromaterapi itu ya kayak ada yang single oil itu, kalau single oil kayak lemon aja isinya, lime aja, terus kayak cedarwood itu, atau ada juga yang blend. Kalau yang blend itu udah perpaduan dari beberapa jenis oil yang diciptakan kayak untuk pernafasan gitu. Itu kalau es campur gitu. Banyak. Itu udah ini puyer. Mengerikan ya. Puyer. Keren. Terus jadi kalau yang penting apa namanya tadi kan disampoin ya. Yang penting jangan jadi duta sampo lain. Jangan Saya pikir habis disampoin pakai aromaterapi berasap rambutnya gitu. Enggak lah. Banyak nonton dong ya. Baru dia sama teman-temannya menghirup. Biar saya pertimbangkanlah kontrak host berikutnya. Langsung didepak saya nampaknya. Ada calon lain nggak Bang? Ada calon Aduh. Iya, jadi sebenarnya kita sambil jalan nih Teh, sambil mencari apa namanya host-host yang berbakat. Dan saya lihat memang si Yoga ini berbakat sih. Berbakat ngerusuh. Berbakat ditimpuk ya. Iya. Aduh. Nanti saya belajar lagi Teh. Kayaknya paling ikhlas lah kalau ditimpuk ya kan. Iya, seikhlas ketika dia menerima tugas menjaga mesin fotokopi. Tapi dalam jangka panjang aromaterapi ini tidak menimbulkan itu tadi ya Teh, ketergantungan atau efek-efek enggak ya? Sejauh ini yang saya rasain juga enggak. Terus dari teman-teman testimoninya teman-teman yang selama ini pakai oil enggak ada efek samping sih. Cuman kayak gini ya, misalnya ada beberapa orang yang alergi terhadap aroma kayak gitu kan. Ada kemungkinan itu ya Teh. Itu kan yang paling seperti itu. Kalau misalnya memang punya alergi ya dijauhin. Nah, salah satu caranya tadi itu kan kita coba dari 2 tetes itu supaya kita tahu kita alergi nggak. Itu ngetesnya juga pakai cara itu ya. Iya, itu. Jadi kalau efek samping sih enggak. Tapi kalau misalnya alergi ya mungkin aja karena setiap orang kan beda ya, dilahirkan berbeda. Mungkin juga alergi terhadap Bang Dudi. Ya kan? Kebalik Teh. Salah ya. Kebalik saya. Iya. Ya Bang Dudi yang alergi sama yoga. Nah, ya, sabar. Jadi apa namanya di samping membangun mood, berarti aromaterapi ini pasti juga akan sejalan dengan produktivitas Teh ya. Benar juga. Insya Allah, kalau moodnya bagus ya seseorang insya Allah lebih produktif. Jadi kalau si Yoga biasa memfotokopi 10-20 lembar, dengan aromaterapi bisa 1 rim. Produktif ya. Lumayan juga. Tetap putus asa, jangan semangat. Siap. Masih musim ya fotokopi ya. Aduh. Iya ya. Udah paperless sekarang. Iya. Aduh. Nah itu makanya sebenarnya antara ada dan tiada sih fungsinya dia ini Teh. Aduh. Bentar lagi punah kayaknya ya. Aduh. Kalau seperti itu berarti harus dilestarikan Teh. Punah. Kita lestarikan. Aduh. Kita galang donasi sekalian mungkin Bang di sini ya. Aduh. Tetap lestari. Melestarikan orang-orang seperti Yoga ini memang daripada penting kehilangan sih. Pekerjaan, tolong Jangan. Soalnya kalau dia ini nanti dia merusak kehilangan ekosistem, kehilangan dia nanti. Saya jadi host rantai makanan dong. Bisa mungkin kasih alamat email Yoga di situ kan. Mohon donasi kerjaan. Yang punya kerjaan tolong kasih sama Yoga. Emang itu Teh kerjanya memang keliling-keliling kantor gitu, beri saya kerja gitu. Bang ada. Makanya dia sekarang ngelamar jadi hostnya podcast. Aduh, buka kartu. Karena itu dia tidak punya aktivitas lain mungkin Teh. Kemana-mana ada yang bisa dibantu Bang. Jadi datang ke sini ngelamar kerjaan, ya udah kita audisi dulu deh. Magang. Makanya host magang dia. Aduh. Baik sekali seniornya ini. Iya dong. Salut saya sama Bang Dudi. Kok, memang orang-orang seperti ini memang harus dilestarikan Teh. Karena memang bakatnya memang luar biasa Teh.
bakat ngerusuhnya. Kayaknya Nah, kalau buat kita yang cowok-cowok nih Teh, biasanya cowok agak macu sih. Ya. Buat kita yang cowok-cowok nih, biasanya aromaterapi apa nih yang cocok nih Teh? Buat cowok-cowok Atau lebih ke arah parfum mungkin bisa juga ya Teh ya? Beda. Kalau soalnya Beda ya? ngilangin bau badan. Oh, Bau enggak badan ngilangin tetap bau badan. semerbak. Kalau nggak pakai parfumnya enggak. Tetap sih mau buat cewek ataupun cowok balik lagi ke kebutuhan. Oh, kebutuhan ya. Ya, Nggak ada yang misalnya yang stylenya maskulin atau feminin gitu nggak ada ya Teh? Nggak ada. Karena walaupun kayak lavender itu kan bunga ya. Walaupun itu bunga identik sama cewek, tapi kalau cowok-cowok dikasih aroma lavender, relax. Ya, bisa curhat ke sana ke sini. Itu antara relax sama curhat apa di bawah pengaruh hipnosis itu? Iya. Sebagai masalah kan juga. Kayak guru BK ya kan? Iya, guru konseling. Hipnotis dengan di ruangan lavender itu, gitu. Di ruangan itu cukup diffuse lavender, siapkan sofa, udah. Ntar ada yang duduk, curhat. Terus tiba-tiba tidur. Iya, cowok-cowok begitu biasanya kan. Balik lagi ke kebutuhan aja sih. Ke kebutuhan ya. Jadi nggak, kalau pilihan nggak ada ya gaya nggak terlalu ya. Enggak. Oke. Kali ini pertanyaan vital nih. Kalau disuruh milih wangi aromaterapi favorit, apa nih? Favorit. Aroma terfavorit. Saya paling suka cedarwood. Cedarwood. Nggak tahu baunya seperti apa. Karena ya saya sendiri menikmati itu apa ya, lebih rileks gitu kalau cedarwood itu. Terus kalau kayak mau tidur itu nyium aroma cedarwood, deep sleep-nya cepet gitu, dapet deep sleep-nya cepet gitu. Enak aja. Berarti ini berarti tetap apa namanya, diaplikasikan nggak hanya di kantor ya oleh Teteh ya, di rumah juga ya? Iya dong, di rumah pas mau tidur itu ya ngediffuse dulu. Kalau nggak diffuse, misalkan kita lagi flu nih, diffuse nggak, kurang nampol gitu kan. Nah, tetesin di tisu, simpan di dekat bantal. Kan lebih. Berarti kalau susah tidur, susah memulai tidur, perlu diffuse tadi. Pertama, lunasi dulu utang-utangmu. Itu banyak. Ya kan? Ya kan? Itu pasti perkaramu. Iya. Kemudian jangan lagi pakai cara hitung domba. Ya. Nggak perlu ya. Nggak perlu hitung domba. Pakai aromaterapi. Iya dong. Aduh, zaman now masih hitung domba. Nah. 1, 2, 3. Nggak tidur-tidur, Mbak. Ya, tapi pastinya mau tidur enak ya, utang dihabisin dulu. Iya. Paling penting itu. Itu paling penting. Masih awal bulan ini, Bang. Minta maaf sama senior. Nah, minta maaf lu, durhaka lu sama senior. Sungkem. Gitu. Jadi diaplikasikan di rumah juga pasti akan membangun di rumah suasana yang lebih menyenangkan kali Teh ya, lebih happy gitu ya Teh. Iya. Jadi idealnya ditaruh di mana Teh? Tadi kalau di kantor di meja. Ini apa mau taruh di depan pintu atau hanya ditaruh di sumber colokan terdekat? Di rumah itu ya lebih enaknya di kamar. Karena kan ruangnya nggak terlalu besar ya, kecuali kalau kamarnya Bang Dudi mungkin 45 meter persegi ya kan, luas Mbak. Itu, Presiden suite. Presiden suite. Iya, Presiden suite. Presiden suite ya. Iya. Tapi kalau kamar saya kan ya, apalah saya ini masih orang. Apalagi saya. Kamar juga ya enggak sih, kalau kamar kecil enggak sih ya. Kamar kecil bukan beda lagi mananya ya kan? Ambigu nih. Jadi lebih enak di kamar karena ruangannya kan lebih mumpuni lah untuk banyak aktivitas juga. Jadi nggak terlalu luas, jadi aromanya juga nggak terlalu
apa namanya, mubazir Ya, kebuang gitu ya. Lebih efeknya lebih berasa. Efeknya lebih berasa. Iya, iya, iya. Betul Mood booster. sekali. Oke. Ini kalau ngomongin mood booster, banyak cara untuk tadi mencari supaya kita lebih ceria. lebih ceria. Boleh juga. Nah, caranya Teh Isma ini Dengan aromaterapi mungkin nanti bisa kita terapin di sini. Di kantor Iya, ya. di kantor kita ini ya, Di kantor. Mau izin Ibu, boleh Aduh. Ibu disediakan aromaterapi untuk Bang Dudi. Biar Supaya saya jangan stres. Benar tuh Bang. Iya, betul. Soalnya saya kalau stres suka gigit. Wih, ini ada bekasnya Mbak. Gigit makanan. Iya. Ya, curiga aja. Iya. Baiklah, Teh. Kayaknya kalau ngomongin ini kan pasti panjang banget nih. Iya. Enggak ada. Dan tapi kita kan terbatas durasi. Iya. Ya kan? Padahal saya masih pengen. Betul. Aduh. Saya ceria nih di sini. Ya boleh kirimkan tiket pesawat, Waduh. akomodasi dan Surat tugas. Ya, dan surat tugas. Surat tugas ya, bukan surat keputusan. Iya. Boleh. Atau Bang Dudi yang mau nyusul ke aman. Kemana? Ke tempatnya Mbak. Gimana Bang? Enggak, ini belum selesai ngomongnya mau kemana. Oh, berminat. Menyusul Tete Isma mungkin. Tapi ke Bontang. Enggak, di sana sudah ada senior saya yang lain. Cukup berkomunikasi saja. Ada senior saya di sana. Jadi silaturahmi gini aja. Iya, untuk tahu situasi suasana di sana kita cukup bersilaturahmi saja Teh. Jadi sementara ini izinkan saya menemani yoga di Bengkulu saja. Aduh. Program Ngopi Asik ini juga kan bagian dari silaturahmi online kita nih Teh. Iya. Ya. Jadi nanti kita mau ngunjungin saudara-saudara kita yang lain dari kantor Bea Cukai yang punya sesuatu yang menarik, sesuatu yang unik, yang motivatif dan inspiratif buat kita. Dari ujung timur hingga ujung barat. Udah kayak nyari kitab suci aja. Itu kalau menuju ke barat. Oh iya, terbalik saya berarti. Iya. Mungkin itu ya. Iya. Ya, kita ucapin terima kasih nih buat Teteh. Iya, terima kasih banyak Teteh atas sama-sama. Terima kasih juga sudah mau diganggu sama kita yang bukan sama yoga yang bukan siapa-siapa. Belum jadi siapa-siapa. Sudah diajak bersilaturahmi. Oke, sekali lagi terima kasih Teh. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita sudahi silaturahmi kita untuk kali ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kantor Bengkulu ngucapin terima kasih. Nanti kita mau jalan-jalan lagi ke kantor yang lain. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia ya Teh. Siap. Mohon disampaikan salam buat teman-teman di sana, saudara-saudara di sana. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teteh. Makasih Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.